Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan 4 mata kuliah e-bisnis, kali ini saya akan bahas tentang e-commerce. Oke, langsung saja. Nah, e-commerce itu apa sih sebenarnya? Jadi, e-commerce itu merupakan suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan-perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnisnya. Kemudian e-commerce merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Atau singkatnya, e-commerce adalah suatu proses jual beli secara online. Oke, langsung saja selanjutnya. Jadi apa yang bisa kita lakukan di dalam e-commerce tadi? Banyak hal yang bisa kita lakukan, contohnya seperti pembelian buku-buku pelajaran atau pengetahuan melalui online, kemudian pembelian alat-alat make up, pembelian segala macam kebutuhan hidup seperti pakaian, alat elektronik, rumah, atau kendaraan. Nah, itu semua bisa kita lakukan secara online. Definisi e-commerce menurut Kalakota dan Winston tahun 1997. Nah, di sini bisa kita tinjau ada 4 perspektif. Yang pertama adalah perspektif komunikasi. Nah, jadi e-commerce ini adalah pengiriman barang, layanan, informasi, atau pembayaran melalui jaringan komputer. Jadi disitulah terjadinya sebuah komunikasi, mulai dari pengiriman barang, kemudian bagaimana pelayanannya, sampai pembayaran. Kemudian perspektif yang kedua adalah proses bisnis. Jadi e-commerce adalah aplikasi dari teknologi yang menuju otomatisasi dari transaksi bisnis dan aliran kerja. Nah, perspektif selanjutnya adalah layanan. Jadi e-commerce merupakan suatu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, konsumen, dan manajemen untuk memangkas biaya layanan atau service cost ketika meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan kecepatan layanan pengiriman. Selanjutnya, perspektif online. Jadi e-commerce menyediakan kemampuan untuk membeli dan menjual barang ataupun informasi melalui internet dan sarana online lainnya. Jadi inilah 4 perspektif e-commerce menurut Kalakota dan Winston tahun 1997. Kemudian manfaat menggunakan e-commerce dalam dunia bisnis menurut Ono W. Purbo. Nah, yang pertama adalah dapat meningkatkan market exposure atau pangsa pasar. Jadi transaksi online yang membuat semua orang di seluruh dunia ini dapat memesan dan membeli produk yang dijual hanya dengan melalui media komputer dan tidak terbatas untuk jarak dan waktunya. Selanjutnya yang kedua adalah menurunkan biaya operasional atau operation cost. Jadi transaksi e-commerce ini adalah transaksi yang sebagian besar operasionalnya itu diprogram di dalam sebuah komputer, sehingga biaya-biaya seperti sewa tempat, sewa kantor, atau misalnya untuk beban gaji, nah itu tidak perlu terjadi. Selanjutnya adalah melebarkan jangkauan atau global reach. Nah, di sini maksudnya adalah transaksi online ini dapat diakses oleh semua orang di dunia, tidak terbatas tempat, waktu, dan jarak. Ini kurang lebih sama seperti yang pertama. Selanjutnya adalah meningkatkan customer loyalty. Nah, di sini karena disebabkan sistem transaksi e-commerce ini menyediakan informasi secara lengkap dan informasi tersebut dapat diakses setiap waktu. Nah, selain itu, untuk hal pembelian juga dapat dilakukan setiap waktu, bahkan konsumen dapat memilih sendiri produk yang diinginkan.
Selanjutnya, meningkatkan supply management. Nah, di sini transaksi e-commerce ini menyebabkan efisiensi. Efisiensi ini misalnya biaya operasional pada perusahaan, terutama jumlah karyawan dan jumlah stok barang yang tersedia. Sehingga untuk lebih menyempurnakan efisiensi biaya tadi, maka sistem supply manajemennya itu harus lebih ditingkatkan. Kemudian memperpendek waktu produksi. Nah, untuk perusahaan ini biasanya kan terdiri dari berbagai divisi atau sebuah distributor. Nah, di mana dalam pemesanan bahan baku atau produk yang akan dijual, misalnya kehabisan barang, nah itu dapat memesan setiap waktu karena online tadi. Kemudian lebih cepat dan teratur karena semuanya secara langsung itu sudah terprogram di dalam komputer. Kemudian ancaman menggunakan e-commerce. Yang pertama, sistem penetration. Jadi, orang-orang yang tidak berhak melakukan akses ke sistem komputer dapat diperbolehkan melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya. Kemudian, yang kedua adalah authorization violation. Jadi, pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang legal yang dimiliki seseorang yang berhak mengakses sebuah sistem. Selanjutnya, memasukkan sesuatu ke dalam sebuah sistem yang dianggap legal, tetapi belum tentu legal di masa yang akan datang. Ini disebut dengan planting. Kemudian, communication monitoring, yaitu seseorang dapat memantau semua informasi rahasia dengan melakukan monitoring komunikasi sederhana di sebuah tempat pada jaringan komunikasi. Nah, selanjutnya communication tampering. Segala hal yang membahayakan kerahasiaan informasi seseorang tanpa melakukan penetrasi. Nah, contohnya seperti mengubah informasi transaksi di tengah jalan atau membuat sistem server palsu yang dapat menipu banyak orang untuk memberikan informasi rahasia secara sukarela. Selanjutnya, denial of service, yaitu menghalangi seseorang dalam mengakses informasi, sumber, dan fasilitas lainnya. Repudiation, jadi sebuah penolakan terhadap aktivitas transaksi atau sebuah komunikasi, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Kemudian ada dampak positif dari e-commerce. Yang pertama, aliran pendapatan atau revenue stream. Nah, ini jauh lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem jual beli di pasar tradisional. Kemudian mampu meningkatkan market exposure, mampu mengurangi biaya operasional, memperluas jangkauan, mampu meningkatkan customer loyalty, mampu meningkatkan supplier management, dapat mempersingkat waktu produksi, dan meningkatkan value chain atau mata rantai pendapatan. Selain dari dampak positif, ada juga dampak negatif di e-commerce. Yang pertama adalah akan kehilangan dari segi finansial secara langsung karena adanya kecurangan. Contohnya adalah seorang penipu mentransfer uang dari rekening satu ke rekening lainnya, atau dia telah mengganti semua data finansial yang ada. Kemudian yang kedua, adanya pencurian informasi yang sangat rahasia dan berharga. Kemudian kehilangan kesempatan bisnis atau kerugian pelanggan karena gangguan pelayanan. Ini contohnya adalah aliran listrik yang tiba-tiba padam. Kemudian adanya pengaksesan ke sumber pihak yang tidak berhak. Contohnya seperti seorang hacker yang membobol sistem perbankan. Kemudian dapat kehilangan sebuah kepercayaan dari para konsumen karena bisa menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut. Terjadinya kerugian yang tidak terduga karena adanya gangguan yang dilakukan dengan sengaja, ketidakjujuran, kesalahan dari faktor manusia, ataupun sistem elektronik. Selanjutnya adalah 8 tips praktis sukses bisnis untuk e-commerce. Nah, yang pertama adalah mempunyai patokan yang jelas. Nah, patokan yang jelas di sini maksudnya adalah contohnya seperti visi, misi, tujuan. Nah, itu wajib ya di dalam sebuah keberhasilan sebuah usaha, khususnya itu bisnis e-commerce.
Nah, jadi dengan adanya patokan yang jelas tadi, maka kita bisa menentukan jenis strategi apa yang bisa kita jalankan. Selanjutnya adalah membuat sebuah bisnis model. Jadi menciptakan bisnis model ini seperti menciptakan mapping atau peta dalam bisnis e-commerce. Nah, di sini contohnya bisa meliputi keuntungan, resiko yang dihadapi, kemudian jumlah saingannya, peluangnya, hingga pemahaman akan area yang membutuhkan investasi. Nah, untuk bisnis model ini bisa kita gambarkan dengan sebuah BMC atau Business Model Canvas. Oke, selanjutnya pahami konsumen. Nah, karena menjalankan bisnis e-commerce ini tentunya akan membuat si penjual tadi lebih dekat ke customer atau konsumen, sehingga kita harus bisa mengenali siapa saja customer yang membeli atau berlangganan di produk kita. Jadi contohnya kita harus bisa tahu rentan usianya berapa, kemudian jenis kelaminnya apa yang paling customer kita minati. Nah, itu contohnya. Selanjutnya, jual produk yang diinginkan konsumen. Jadi, saat kita menjalankan bisnis e-commerce ini, maka kita harus bisa menyimpulkan mana jenis produk yang disukai dan mana produk yang tidak disukai oleh konsumen kita. Nah, dari situlah kita bisa tahu. Kita bisa juga memantaunya atau menyimpulkannya misalnya lewat tren terkini, model-model terkini. Selanjutnya, membeli dengan harga rendah dan menjual dengan harga tinggi. Jadi maksudnya di sini karena semakin tahun maka kompetisi antar e-commerce ini kan semakin tinggi. Nah, jadi kita harus cerdas dalam menginvestasikan modal yang kita punya. Jadi kita harus bisa mempertimbangkan dengan memberikan harga yang termurah, tapi kita memiliki kualitas yang tinggi. Nah, itu susah sih sebenarnya, tapi harus kita lakukan. Kemudian interaksi personal. Nah, karena bisnis e-commerce ini kan dilakukan tanpa tatap muka atau tidak bisa bertemu secara langsung, jadi kita harus bisa memberikan sebuah penghargaan atau perhatian khusus bagi customer kita. Nah, itu contohnya kita bisa berinteraksi langsung, misalnya melalui chat atau kita bisa memanggil atau menyapa nama mereka. Nah, dari itulah kita bisa si pembeli tadi bisa merasa dihargai atau diperhatikan. Atau kita juga bisa melakukan pelayanan seperti fast response dan lain-lain. Kemudian investasi pada online promotion, karena bisnis e-commerce ini kan bergerak di dunia maya. Nah, jadi inilah alasan kenapa kita harus bisa mengoptimasi bisnis e-commerce ini lewat online promotion. Nah, contohnya kita bisa melakukan di blog, kemudian sosial media. Sosial media ini saat ini mungkin untuk penjualan itu bisa dilakukan di Instagram, Facebook, kemudian bisa juga online advertising dan juga search optimization. Nah, yang terakhir, menawarkan kemudahan. Nah, jadi untuk ini sih konsumennya itu kan karena dimanapun dan kapanpun selalu mencari kemudahan, sehingga untuk bisnis e-commerce ini kita harus bisa menawarkan kemudahan yang paling dicari oleh si konsumen tadi. Nah, contohnya misalnya di website. Jadi untuk kemudahan penggunaan websitenya harus kita perhatikan kontennya bagaimana, kemudian landing page promosinya bagaimana, merchandise, kemudian checkout. Checkout ini pembayarannya ya, kemudian customer service dan juga shopping chat yang mudah dipahami, sehingga bisa mendukung strategi marketing kita. Selain itu juga kita harus bisa menyediakan ataupun mengecek kemudahan dari sisi prosedur pengiriman dan pembayaran. Nah, inilah 8 tips praktis sukses bisnis untuk e-commerce. Nah, untuk pertemuan kali ini mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh langsung hubungi saya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.